membaca kajian cepat. Itu adalah suatu kepastian nggak kajian cepat itu yang Anda baca? Itu sudah definitif belum? Maksudnya atau definitif? butuh kajian lain? Atau itu adalah suatu kebenaran kajian cepat itu? Begini, kalau temuan, nih saya menganut faham akademiknya majelis. Jika kajian tersebut dianggap palsu, berbohong, dan kurang, maka lakukanlah kajian berikutnya. Jadi, Paham, tapi yang Anda selama pahami, tidak ada, ini benar, sudah memang kebenaran. sebagai pembaca, Paham. tapi bukan saya harus memilih ini yang benar, ini yang salah, tidak. Paham, ya, tapi yang jelas Anda mengatakan itu benar ya. Sebagai sebuah hasil riset itu benar. Itu benar, baik. Tadi juga Anda bilang itu akhirnya menjadi siniar dan siniar menjadi judul, ya kan? Ya. Pada saat Anda membaca kajian cepat itu, Anda baca nggak kalimat-kalimat atau frase yang menyatakan bahwa studi ini mengindikasikan kemungkinan keterlibatan militer dalam bisnis tambang ekstraktif di Intan Jaya. Dan juga ada lagi yang mengatakan temuan adanya praktik bisnis militer kaki 2 di Intan Jaya menyingkap adanya potensi kepentingan ekonomi di balik serangkaian operasi militer ilegal di Intan Jaya. Potensi dan kemungkinan itu apakah terefleksikan dari judul Anda? Itu standar etika menulis riset kajian. Bukan, pertanyaan terefleksikan nggak dari judul Anda? Ya. Saya begini, Ada kok. saya memberikan judul berulang-ulang dari tadi pagi. Saya ditanya soal judul, saya udah tahu. Cuma poin itu aja yang dikejar untuk melemahkan saya. Iya, sekarang terefleksikan. Saya mau jawab. Tidak dalam kapasitas saya sebagai terdakwa untuk menjawab apakah itu terefleksi atau tidak, ya kan? Kalau memang itu tidak tepat, pertanyaan kuasa hukum tadi akan saya jawab. Apakah Anda menyesal? Saya akan bilang menyesal. Saya bilang saya nggak menyesal. Sudah sampai sesore ini kalau Anda masih tanya soal judul itu lagi. Iya, karena memang tuduhannya. Ulang-ulang aja. Tapi kalau saudara tidak mau menjawab ya nggak apa-apa. Izin yang mulia, saudara tidak mau menjawab, saudara terdakwa tidak mau menjawab, kami selesai. Yang mulia. Nggak, majelis. Nah ini. Dan Anda juga sempat emosional pada saat menceritakan Shane bermain gitar dan Mario. Gue kagum banget nih sama ketelitian Jaksa Sandi ini yang menanyakan kejadian waktu si ibu dari temennya David Ozora ini diperiksa sebagai saksi ya oleh penyidik di Polsek. Dan si ibu ini kan melihat kejadian bahwa terdakwa S waktu itu bermain gitar, juga Mario Dandi yang tertangkap yang dilihat bahwa sedang berpegangan tangan dengan anak AG ya teman-temannya. Nah itu gue juga heran juga kok bisa seseorang yang saat itu berstatus tersangka sebegitu bebasnya kelakuannya, perilakunya juga sebegitu sebegitu istimewa lah menurut gue, bisa main gitar, bisa pegangan tangan dengan pacarnya sendiri ya kan. Gue juga heran waktu itu gimana reaksi kepolisian, nggak ada teguran sama sekali gitu loh terhadap mereka, si MD, S sama si anak AG ya waktu ada di Polsek itu. Ya mungkin si terdakwa MD ini berpikiran bahwa uang ayahnya itu bisa menguasai hukum di negara ini, mungkin seperti itu ya. Gua juga nggak tahu lagi, makanya dia bisa diperlakukan seistimewa itu gitu loh. Dan gua harap juga penyidik yang waktu itu sedang memeriksa saksi ibu ini di Polsek juga dipanggil di pengadilan gitu, diminta keterangan juga kenapa kok tidak ada teguran dari mereka yang membiarkan si SAMD sama anak AG ini diperlakukan istimewa, kok nggak ada teguran. Gua harap juga itu harus dipanggil ke pengadilan, harus diperiksa juga, itu nggak bisa didiamkan seperti ini. Dan kalau memang terbukti ada pelanggaran kode etik yang memberikan perilaku istimewa terhadap MD, S sama si anak AG ini, juga institusi Polri gua harap ada tindakan tegas ya untuk memberikan sanksi profesi kode etik nih. Ini nggak bisa nih kok seorang tersangka yang sedang di BAP kok diperlakukan secara istimewa gitu loh. Dan gue setuju banget apa yang dibilang oleh saksi si ibu ini ya, nggak ada rasa penyesalan sedikit pun mungkin dari terdakwa MD ini ya.
terbukti saat persidangan pun ya dia biasa-biasa aja, bahkan senyum-senyum kayak orang nggak merasa bersalah gitu loh. Gua juga aneh. Tapi ya sekali lagi kasus ini akan menjadi bukti setelah kasus pembunuhan berencana kemarin yang melibatkan mantan Jenderal Bintang 2 dan sekarang akan kita jadikan bukti apakah hukum benar-benar bisa ditegakkan di negara ini. Sebagai jaksa, kalau misalnya ada Kalau kita coba menilai dengan cara yang sama, seperti mereka menilai J seperti apa, baik dari pakar ekspresi, psikolog dan semacamnya, baik dari gestur, mimik wajah, tatapan mata, nada mereka berbicara, cara mereka berbicara, begitupun dengan bukaan mulut yang mereka lakukan, mereka lebih banyak mengarang cerita, penuh dengan keraguan, banyak yang mereka tutupi dari kenyataannya. Kalau kita telisik lebih dalam, keduanya lebih sering memandang ke atas. Itu tandanya sedang mengarang cerita. Banyak kebohongan. Lebih banyak pula untuk menatap ke bawah. Tandanya, apa yang mereka bicarakan sendiri, mereka penuh dengan keraguan, tidak ada keyakinan. Bahkan nada mereka berbicara dengan tatapan mata, dengan bukaan mulut, itu tidak selaras. Otomatis, hati dengan alam bawah sadar itu tidak sinkron dengan logikanya. Jadi pada dasarnya kalau kita telisik secara psikolog, apa yang mereka tampilkan itu penuh dengan mengarang cerita. Makanya itu tidak sinkron dengan tatapan dan ton bicaranya mereka. Apalagi ditambah dengan penuh keraguan, karena pada dasar mereka tuh tidak paham dengan isi dakwaan. Makanya cara bukaan mulut mereka, gestur badan mereka itu menampilkan penuh dengan keraguan, tidak ada keyakinan. Jadi bisa kawan-kawan bayangkan bagaimana mereka memahami isi dakwaan kalau mereka sendiri sebenarnya tidak paham isi dakwaannya seperti apa. Karena segala sesuatunya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan, fakta-fakta pada saat kenyataan itu ada. Jadi bisa dibayangkan persidangan macam apa yang terjadi bila saksi ahlinya, penuntut umumnya seperti tadi kawan. Jadi seakan-akan seperti pengadilan sesat. Kenapa sesat? Ya segala sesuatu tidak faktual. Gitu ya, lebih banyak berasumsi, lebih banyak berargumen, tapi tidak sejalan dengan isi dakwaannya kawan. Apalagi juga tidak sejalan dengan fakta kejadian sebenarnya kawan. Terima kasih. Itu ada sekarang. Pipet tidak termasuk dalam barang bukti yang disita. Nah, ini ada yang sangat menarik ya dari kasus kopi sianida ini ya. Di mana jaksa Sandy itu dengan entengnya bilang bahwa pipetnya hilang dan tidak termasuk barang bukti yang disita. Padahal kalau kita ingat-ingat lagi, jika di pihak Jessica sendiri itu ada yang namanya celana jeans yang dikatakan itu dicurigai itu tidak ditemukan, sudah dicari tidak ditemukan, dan berasa dia itu sudah mencari tidak ditemukan karena dibuang atau disembunyikan Jessica lah ya. Nah tapi di lain sisi dia barang bukti dari pihak yang bisa meringankan buat si Jessica, tapi dengan entengnya dia bilang itu hilang atau tidak penting, tidak disita, tidak ikut disita. Padahal ketika di celana jeans nggak ketemu, Jessica yang disalahkan, dianggap menyembunyikan atau membuang barang bukti. Nah dia sendiri ada barang bukti yang penting seperti pipet itu, sedotan itu yang digunakan yang katanya untuk menyeduh kopi itu hilang. Tapi dengan entengnya dia bilang hilang dan tidak termasuk barang bukti yang disita. Ini kan terlihat sekali berat sebelah ya.